Bayangkan sebuah negeri yang begitu makmur, hingga para petugas zakat berkeliling dari kota ke kota, bukan untuk membagikan bantuan, melainkan untuk mencari siapapun yang masih berhak menerimanya, dan mereka tidak menemukannya. Ini bukan dongeng, ini bukan legenda yang dilebih-lebihkan, ini pernah benar-benar terjadi dalam sejarah Islam. Kisah ini terjadi pada awal abad ke-8 Masehi, di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang membuat zakat tak lagi menemukan orang miskin. Umar bin Abdul Aziz lahir sekitar tahun 682 Masehi, di tengah kekuasaan besar dinasti Umayyah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab dari jalur ibu, dan bagian dari keluarga elit penguasa dari jalur ayah. Ia tumbuh di lingkungan istana. Kemewahan, pakaian terbaik, kendaraan, pelayan, dan pengaruh politik adalah hal biasa dalam hidupnya. Dalam banyak kemungkinan sejarah, Umar seharusnya menjadi penguasa biasa dari keluarga bangsawan yang menikmati kekuasaan, dan meninggalkan dunia tanpa jejak berarti. Namun takdir memilih jalan lain. Pada tahun 717 Masehi, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah, jatuh sakit menjelang wafatnya. Dalam wasiatnya, Sulaiman menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berikutnya. Umar tidak meminta jabatan itu, ia bahkan terkejut dan gemetar ketika amanah itu disampaikan. Saat pelantikan, Umar naik ke mimbar dan berkata bahwa jabatan khalifah bukan kehormatan, melainkan ujian berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sejak hari itu, arah pemerintahan dinasti Umayyah berubah drastis. Di hari-hari awal kekhalifahannya, Umar bin Abdul Aziz mengambil keputusan yang mengguncang istana. Ia memerintahkan seluruh harta yang pernah diambil keluarganya dari kas negara untuk dikembalikan ke Baitul Mal. Semua termasuk tanah, emas, kebun, perhiasan semuanya dilepas. Istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, putri khalifah sebelumnya, menyerahkan seluruh perhiasan istana tanpa keberatan. Umar berkata dengan tegas, "Aku memilih kehidupan akhirat dibanding kemewahan dunia." Sejak saat itu, ia hidup sebagai pemimpin yang lebih miskin dari banyak pejabatnya sendiri. Sebagai khalifah dinasti Umayyah sejak tahun 717 Masehi, Umar melakukan reformasi menyeluruh. Gubernur-gubernur yang korup dicopot, pejabat yang hidup berlebihan dipanggil dan diperiksa, tidak ada keistimewaan karena keluarga atau suku. Ia menghentikan praktik pemungutan pajak jizyah demi pemasukan negara, dari orang-orang yang telah memeluk Islam. Secara kasat mata, kebijakan ini terlihat merugikan negara. Namun Umar percaya, bahwa keadilan bukan beban keuangan, melainkan fondasi peradaban. Hasilnya mulai terlihat dalam waktu yang sangat singkat. Di berbagai wilayah kekuasaan Umayyah, termasuk Irak dan Afrika Utara, para amil zakat kesulitan menemukan orang miskin. Harta zakat dikembalikan karena tidak tersalurkan. Ini terjadi sekitar tahun 718 dan 719 Masehi, kurang dari 2 tahun sejak Umar menjabat sebagai khalifah. Kemiskinan tidak hilang karena mukjizat, tetapi karena sistem yang adil. Sementara rakyat hidup berkecukupan, Umar bin Abdul Aziz menjalani hidup yang sangat sederhana. Makanannya roti kasar dan minyak zaitun, pakaiannya penuh tambalan, dan ia menolak fasilitas istana. Ketika membahas urusan negara, ia menyalakan lampu dari kas negara, dan saat berbicara urusan keluarga, lampu itu dipadamkan. Baginya, bahkan cahaya pun adalah amanah. Namun, keadilan seringkali tidak berjalan damai. Banyak kepentingan lama terganggu oleh reformasi Umar. Sebagai khalifah dinasti Umayyah, ia mencabut hak istimewa yang telah lama dinikmati elit istana. Menjelang akhir masa pemerintahannya, kesehatan Umar menurun. Sebagian sejarawan mencatat adanya dugaan bahwa wafatnya tidak sepenuhnya wajar, namun sejarah mencatatnya dengan kehati-hatian dan tanpa kepastian.
Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 720 Masehi, setelah memerintah sekitar 2,5 tahun. Ia wafat tanpa kekayaan, tanpa istana, tanpa warisan materi. Umar bin Abdul Aziz tidak memperluas wilayah dinasti Umayyah, ia tidak membangun monumen megah, ia tidak meninggalkan dinasti baru. Namun pada awal abad ke-8, di tengah kekuasaan besar Umayyah, ia membuktikan satu hal penting, bahwa kekuasaan bisa bersih, bahwa keadilan bisa nyata, dan bahwa dalam sejarah Islam, pernah ada seorang khalifah, yang membuat zakat tak lagi menemukan orang miskin.